Jadi yang jelas bahwa kecintaan saya kembali ke hutan itu karena memang saya orang hutan. Saya orang hutan, jadi harus saya kembali ke hutan. Saya punya kerinduan supaya bagaimana hutan alam ini selalu terjaga. Karena artinya pada prinsipnya ketika hutan ini lestari, masyarakat pun turut sejahtera. Nama saya Nason Sapulete, biasa dipanggil Sony, dan saya lahir di Masihulan 14 Januari tahun 1971. Awalnya itu saya punya aktivitas itu sebagai petani, tapi sebelum itu orang tua saya itu dulu tuh pemburu. Dan beliau itu punya aktivitas selaku pemburu orang pertama lah. Kalau mau dikatakan orang pertama di sini yang untuk pemburu burung satwa itu beliau. Dan sesudah itu dilanjutkan dengan kakak saya. Sebelum saya menginjak kaki saya di SMP, itu saya sudah mulai ikut-ikut dengan orang tua saya, dengan kakak saya itu di usia 5 tahun. Kalau sarang itu semacam sudah rumah bagi dia ya? Saya sudah mulai beraktivitas, tapi saya belum bisa manjat pohon saat itu. Hanya sudah belajar untuk membuat jerat, belajar untuk taruh ini jerat di pohon pepaya atau pohon pisang. Di tahun 87 saya mulai belajar untuk mau berburu. Tapi saat itu kita berburu harus manjat pohon yang tinggi-tinggi seperti ini. Karena kakak tua itu tidak pernah tidur di pohon-pohon yang pendek, tidak pernah. Semuanya di pohon-pohon yang tingginya, palingan yang paling minimal itu 30 meter. 30 meter ke atas. Nah, di situ saya sudah mulai belajar naik dari kakak saya. Nah, cuman trik untuk perburuan itu saya belajar dari bapak saya, tapi untuk yang manjat di pohon besar ini dari kakak saya. Jadi sepertinya ada warisan turun-temurun untuk kita punya proses perburuan ini. Ya, dia ada di mulut sarang itu. Dia sementara di mulut sarang itu. Di sini. Oh, di sini. Ini bisa lihat aja dengan ini di atas pohon yang ini. Nah, di tahun 2003 itu di situ kebetulan sekali ada salah satu LSM asing yang bekerja sama dengan LSM lokal, yaitu Yayasan Wallacea yang pendirinya adalah Bung Cesar Rupasa. Dia merekrut kita masuk ke PRS saat itu. Nah, sudah saya, kakak saya, dan juga ada beberapa teman yang termasuk dalam kelompok pemburu. Kita masuk kerja situ. Kita ada total saat itu ada 7 orang. Saat itu kita sudah kerja, tapi pemikiran kita itu tidak fokus untuk ini pusat rehabilitasi. Kita lebih cenderung untuk berburu. Nah, waktu berjalan, nah sudah semakin lama tamu semakin datang terus. Di situ lama kelamaan pemikiran kita itu sudah mulai hilang dari kita punya aktivitas itu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya punya rencana untuk ke depan bagaimana saya harus lakukan sesuatu terhadap lingkungan ini. Oleh sebab itu secara perlahan-lahan kita mulai stop dari kegiatan kita, dan kita lebih fokus untuk kita planning bagaimana untuk ke depan kita harus buat apa dan bagaimana caranya. Nah, itu saya buat observasi dulu terkait populasi satwa yang ada di sini dengan kondisi lingkungan atau hutan yang ada di sekitar sini. Bahkan saya langsung mulai bicara ke orang tua saya dan adik-adik saya, kakak saya. Saya bilang bahwa kita punya areal yang ada yang sekitar 12 hektar ini, kalau bisa jangan kita buat kebun lagi. Cukup yang sebatas yang orang tua kita sudah tanam apa, itu aja. Mungkin ke depannya saya ada berusaha untuk bagaimana kita harus menjaganya dan melestarikannya. Tujuan saya itu saat itu adalah bagaimana kita menjaganya supaya bisa jadi satu kawasan masyarakat sebagai hutan percontohan konservasi. Nah, di tahun 2018 disitulah berdiri organisasi saya. Dan saya
Mulai pertama kali saya mendirikan organisasi saya dan saya bermitra langsung, saya buat permohonan ke Balai Konservasi yaitu Taman Nasional Manusela untuk saya bermitra. Dan ya syukur alhamdulillah mereka langsung respon saya, mereka terima saya dengan apa yang saya punya program ke depan itu. Mereka terima saya dan sudah kita jalan. Tapi sebelum itu, dulu waktu proses perjalanan kehidupan saya untuk berburu, di tahun 2005 itu pernah saya ditangkap oleh Taman Nasional Manusela. Dan saya dipenjarakan sekian bulan di Taman Nasional Manusela. Saya menjalani hukuman selama kurang lebih 3 bulan ya. Iya, sekitar itu. Saya keluar dan saat itu saya pikir mungkin ya inilah imbas daripada saya punya keserakahan dengan keluarga saya. Dari situ saya mulai rasa gimana kayak terpanggil. Dan saya jalan-jalan kerja dengan teman-teman ya itu. Sampai di tahun 2018 itu saya punya niat untuk mendirikan organisasi saya. Dan ya sekarang ya mungkin saya pikir lewat organisasi itu sekarang udah mulai sepertinya ada tanda-tanda tapi belum maksimal. Dan itu tujuan saya itu bukan ke pribadi saya atau organisasi, tapi kerinduan saya, keinginan saya itu bagaimana supaya dia bisa berimbas ke masyarakat secara umum. Itu tujuan saya. Jadi mungkin yang sekarang saya lakukan adalah bagaimana saya harus punya satu konsep yang bagaimana saya harus merubah pola pikir masyarakat itu dan saya harus pakai strategi apa. Jadi saya berusaha bagaimana cara dengan kehadirannya tamu, saya ajak tamu masuk ke lokasi-lokasi warga yang masih di situ ada potensinya seperti sarang burung atau pakan burung yang memang nanti burung-burung apa yang ke situ ya saya ajak ke situ. Dan ketika ajak ke situ nanti ada kontribusinya ke orang yang punya lahan. Nah, itu strategi saya untuk bagaimana mau sadarkan mereka. Jadi kalau kita mau sadarkan masyarakat, artinya masyarakat awam itu susah sekali. Jadi harus disertai dengan finansial seperti itu. Tapi kalau kita cuma sosialisasi, cuma ngomong, ya pastilah mereka tidak mau dengar. Mereka mau perlu itu lihat, oh apa yang kamu ngomong ini apa, artinya imbasnya apa, kan gitu. Jadi saya mendirikan komunitas saya itu namanya Murite. Murite ini nama tempat. Lalu disambung dengan birdwatching. Artinya Murite, tempat Murite untuk pengamatan burung. Jadi namanya Murite Birdwatching. Itu nama komunitas saya. Di sini yang saya lebih prioritas yaitu untuk satwa. Khususnya burung-burung paruh bengkok ya. Karena itu merupakan ya, salah satu jenis satwa burung paruh bengkok di sini yang menjadi endemik Pulau Seram adalah kakatua malukensis. Nah, itu yang sekarang saya lebih prioritas untuk mempertahankan dia punya kestabilan, dia punya populasi. Karena kesian, yang sekarang jadi target perburuan adalah kakatua, bukan yang lain. Tapi cuman kesian di sini kan di dalam areal 12 hektar ini yang ada cuman tiga sarang kakatua yang ada. Jadi yang jelas bahwa kecintaan saya kembali ke hutan itu karena memang saya orang hutan. Saya orang hutan jadi harus saya kembali ke hutan untuk melihat hutan. Jadi memang kalau saya mau cerita tentang hutan itu sangat menyentuh sekali dengan kehidupan. Karena memang dari datuk-datuk kita turun-temurun kita adalah memang kasta Lipuru. Yang kehidupan keseharian kita itu adalah cuma di hutan. Kita punya kehidupan yang ada di dalam hutan ini. Oleh sebab itu saya ingin sekali dan ini bagian dari saya menebus segala keserakahan saya dengan keluarga saya dari masa lalu. Jadi kalau tempat tidur ini dia hanya untuk tidur, Pak?
Iya, dari ini kalau dia waktu belum musim bertelur, dia tidur di sini. Nanti ketika dia sudah pada musim bertelur, dia akan pindah. Ya, jadi saya berharap, ya mungkin kita semua, ya umat ya, baik itu orang tua, anak muda, baik itu anak-anak usia dini, saya berharap bahwa kita semua punya konsep yang sama untuk mempertahankan keutuhan daripada ekosistem di sekitar kita. Nah, karena ketika hutan ini sudah tidak ada lagi, berarti yang pertama satwa-satwa mau dikemanakan, dan di situ bencana akan melanda. Jadi saya punya pesan mungkin kepada semua orang, ya anak-anak bangsa, ya anak-anak bangsa, kita semua harus berperan penting dalam melihat hal ini. Jangan kita duduk lipat tangan, apalagi ke instansi-instansi pemerintah yang terkait, khususnya di balai-balai konservasi. Karena itu menjadi satu tekanan saya ke pemerintah untuk mereka harus lihat ini. Jangan mereka harus hanya duduk diam, duduk manis, cuma merancang, tapi tidak bisa eksekusi. Itu pesan saya.